Struktur pelindungnya dapat terbuat dari batu, dari beton, atau bahkan baja, ya, dan dibangun memanjang dari pantai sampai mengarah ke perairan dalam untuk mencegah agar pantai tidak tergerus oleh gelombang. Jadi kira-kira bangunannya seperti ini, ada batu armor pelindung permukaan, kemudian ada beton di atasnya ini selain untuk menahan gelombang sebagai eh, crown wall atau beton mahkota, ya, ini juga digunakan untuk berjalan pada waktu melakukan inspeksi dari eh, breakwater ini. Jadi kira-kira gambarannya letak dari breakwater itu akan melindungi kolam pelabuhan atau perairan pelabuhan dari gempuran gelombang yang datang dari luar. Nah, jadi ada mulut alur yang dibuka dari breakwater ini untuk keluar masuknya kapal, dan di dalam area ini juga harus cukup area luasnya untuk menjadi kolam putar bagi kapal yang akan berputar arah. Jadi breakwater inilah yang nantinya akan melindungi perairan pelabuhan dari gelombang yang tinggi, sehingga gelombang yang ada di dalam kolam pelabuhan atau perairan pelabuhan itu akan lebih tenang. Karena kalau untuk kapal niaga, kapal general kargo, itu batasnya adalah 0,6. Untuk kapal-kapal ikan mungkin lebih kecil lagi, karena kapalnya juga lebih kecil. Jadi oleh karenanya, breakwater ini akan sangat berguna dan sangat eh, membantu para nelayan, karena ini selain digunakan untuk melakukan manuver di dalam pelabuhan, pada waktu musim gelombang, perairan ini juga akan dipenuhi oleh perahu-perahu atau kapal-kapal ikan yang berlindung dari gelombang besar. Jadi kelihatannya breakwater ini juga menjadi sebuah area yang menjadikan sebuah area yang terlindung dari gempuran gelombang untuk tempat nelayan berlindung dari gelombang tersebut. Nah, apa tujuan dari pemecah gelombang? Tujuannya kita memasang pemecah gelombang adalah untuk mengurangi intensitas aksi gelombang di perairan pantai. Dengan demikian, mengurangi erosi pantai. Jadi selain melindungi perahu yang ada di belakangnya, ini juga akan mengurangi erosi pantai dari abrasi akibat gelombang. Jadi menjaga lingkungan dan pertukaran air yang memadai di belakang puncak gelombang untuk menjamin kelangsungan hidup rumput laut serta karang atau ganggang yang ditransplantasikan. Nah, ada beberapa tipe dari struktur breakwater atau pemecah gelombang ini. Yang pertama adalah pemecah gelombang tipe tenggelam, kemudian yang kedua pemecah gelombang tipe tidak tenggelam, dan yang ketiga adalah pemecah gelombang terapung. Nah, ini adalah tipe pemecah gelombang yang tenggelam. Jadi ini merupakan struktur yang puncak bangunannya itu berada di bawah permukaan air. Jadi tidak kelihatan dari permukaan, tidak kelihatan adanya pemecah gelombang di situ, karena dia terendam seluruhnya. Jenis ini umum digunakan sebagai struktur pelindung pantai, biasanya penggunaannya dikombinasikan dengan metode penambahan pasir pada pantai atau beach nourishment. Kegunaannya adalah mengurangi beban hidrolik sehingga mencapai satu tingkatan di mana keseimbangan dinamis pantai masih terjaga. Nah, jadi di sini kelihatan pada gambar potongan melintang ini ada satu eh, berm atau tumpukan dari batu, semacam tanggul batu yang dipasang tenggelam dan tidak muncul di permukaan, kemudian di bagian daratnya itu diberikan ada tambahan pasir di sana. Jadi ini untuk melindungi supaya tidak terjadi adanya abrasi. Jadi ini adalah permukaan dari dasar laut existing, kemudian dipasang tanggul beton, tanggul batu di depannya, dan kemudian dipasang beberapa tambahan pasir. Ini ada terumbu buatan sebagai puncak gelombang.
Kemudian ada pemecah gelombang yang tenggelam. Ini juga diletakkan di depan pantai dan berjarak dari pantai, ya, sehingga akan melindungi pantai dari gelombang. Kemudian ada terjadi endapan pasir di belakangnya yang kemungkinan akan jadi memperluas dari pantai tersebut. Nah, ini untuk tipe pemecah gelombang yang tenggelam ini juga bermacam-macam tipenya. Ada yang dibuat dari tanggul, kemudian dengan blok-blok beton yang dipasang disusun di atasnya, ini untuk menahan gelombang. Jadi di sini kita lihat ada muka air yang tinggi, ya, kemudian muka air yang rendah, semuanya berada di atas pemecah gelombang. Nah, untuk mencapai tujuan ini pemecah gelombang tenggelam direncanakan sedemikian rupa sehingga memungkinkan terjadinya transmisi sejumlah energi gelombang dengan cara overtopping. Jadi gelombang itu energinya hanya akan lewat atas saja, sementara sebagian lain yang besar ada di bawah itu ditahan oleh struktur pemecah gelombang. Jadi ini juga mengurangi energi gelombang dengan memecahkan energi gelombang yang melintasi struktur tersebut. Pemecah gelombang tenggelam sangat sesuai untuk daerah pantai yang berfungsi sebagai kawasan pariwisata, di mana nilai estetika merupakan hal yang utama. Jadi dia tidak akan muncul di permukaan, tetapi adanya di bawah, sementara dari estetika pantainya sendiri tetap terjaga. Nah, ini adalah tipe pemecah gelombang atau breakwater yang tidak tenggelam. Artinya dia mulai dari bawah dan permukaan atasnya itu muncul di atas permukaan air. Jadi ada 3 tipe, ada tipe miring seperti ini dengan menggunakan batu armor sebagai pelindungnya. Kemudian ada tipe tegak, ya, bisa berupa struktur kaison dari blok beton atau blok beton, ya. Ini juga disusun di atas tumpukan batu, tapi batunya tidak terlalu tinggi, dia hanya untuk mencapai daya dukung dan kestabilan dari struktur kaison atau blok beton yang ada di atasnya. Jadi dia menciptakan tempat sebagai dudukan dari struktur kaison atau blok beton yang menjadi penahan gelombangnya sendiri. Kemudian ada tipe campuran. Kalau tipe campuran itu tumpukan batunya agak lebih tinggi, kemudian di atasnya ada struktur kaison atau blok beton. Gitu. Jadi kalau yang pertama hanya miring saja, yang kedua lebih besar tegaknya daripada dudukannya. Kalau yang tipe campuran antara dudukan dengan kaisonnya itu hampir sama tingginya. Nah, pemecah gelombang tipe tidak tenggelam ini umumnya dipakai pada daerah pelabuhan. Dalam desain, parameter utamanya adalah berapa tinggi gelombang yang diizinkan pada daerah di belakang pemecah gelombang. Jadi kalau misalkan kita menginginkan di belakang pemecah gelombang itu tingginya hanya 30 cm misalkan, maka itu yang akan menjadi parameter di dalam kita membuat desain dari breakwater ini. Oleh karena itu, overtopping yang diizinkan relatif kecil. Selain itu, dalam perencanaan, kriteria stabilitas menjadi parameter yang diperlukan. Karena pemecah gelombang tidak tenggelam harus mampu menahan gaya gelombang yang bekerja. Pada pemecah gelombang sisi miring, butir-butir batu atau blok beton harus diperhitungkan sedemikian rupa, sehingga tidak runtuh oleh serangan gelombang. Demikian pula pemecah gelombang sisi tegak harus mampu menahan gaya pengguling yang disebabkan oleh gaya gelombang dan tekanan hidrostatis. Jadi ada yang tidak runtuh, ada yang tidak terguling. Jadi semuanya harus mempunyai kekuatan untuk menahan itu. Sangat berbeda dengan pemecah gelombang tipe tenggelam. Tipe pemecah gelombang tidak tenggelam dapat diterapkan pada kondisi perairan dengan gelombang dan arus tinggi. Pemecah gelombang tipe miring umumnya dibuat dari batu, terdiri dari lapisan core atau lapisan inti yang terdiri dari batuan dengan berat antara 5-10 kg, dengan lapisan pelindung yang terdiri dari batuan-batuan besar dengan berat antara 2-25 ton. Karena material batu dengan berat mencapai 25 ton sulit didapat,
maka pemakaian batu buatan yang terbuat dari beton mulai dipertimbangkan. Recording in progress. Jadi ada beberapa jenis batu buatan, antara lain tetrapod, quadripod, tribar, dolos, dan lain-lain. Nah, kemudian yang ketiga adalah tipe pemecah gelombang terapung. Dari kedua jenis pemecah gelombang yang dijelaskan sebelumnya, ini memiliki kelemahan. Jadi walaupun secara efektif dapat menurunkan energi gelombang, ya breakwater masih rentan terhadap gelombang pantul atau wave reflection. Kemudian yang kedua, memiliki efek negatif terhadap pantai atau pesisir di belakangnya akibat penguatan atau amplifikasi gelombang, serta mengganggu transport sedimen di sepanjang pantai. Jadi biasanya kalau ada satu bangunan yang maju ke laut, maka di satu sisi itu akan terjadi sedimen atau pengendapan atau pendangkalan, sedangkan pada sisi lain akan tergerus. Kemudian biaya konstruksi yang sangat tinggi. Jadi kalau kita melihat tipenya model membukit seperti itu, maka itu akan memerlukan material yang sangat banyak. Ya. Maka sebagai alternatif, solusi terhadap kelemahan yang disebutkan di atas adalah dengan membangun konstruksi pemecah gelombang apung atau floating breakwater, di mana pemecah gelombang apung memiliki keunggulan seperti fleksibilitas, biaya yang lebih ekonomis, mudah dipindahkan, ramah lingkungan, kemudian mampu mengurangi energi gelombang yang datang, dan tidak mengganggu proses transport sedimen. Jadi di sini ada mekanisme dasar dari tipe pemecah gelombang tipe apung. Dia ditambat di dasar laut, ya, dia bisa naik turun mengikuti pasang surut dari air laut, tetapi dia harus cukup stabil untuk menahan energi gelombang. Sehingga ketika gelombang besar datang, dia cukup mampu menahan dan gelombang yang ada di belakangnya menjadi lebih kecil. Jadi ini ada beberapa tipe dari pemecah gelombang tipe apung, ada yang struktur reflektif, seperti tipe box, tipe Alaska, dan Bonton, ya, seperti ini, yang di atas ini. Kemudian ada struktur disipatif, seperti tipe rakit, ya, tethered float, dan mesh cage ini seperti yang ada di bawah. Ini tipe disipatif, yang atas tipe reflektif. Ilustrasi dari masing-masing itu diperlihatkan pada gambar berikut ini. Nah, ini jadi ini contoh dari tipe pemecah gelombang apung yang dibuat di pabrik, terbuat dari baja, diapungkan di laut, kemudian disambat di dasar laut, dan dia panjang-panjang, cukup panjang untuk melindungi satu area pelabuhan. Jadi kelihatan di bagian belakangnya tenang airnya, ya, sementara di bagian depan kelihatan riaknya. Nah, di sini kita lihat di bagian depan sini penuh dengan gelombang atau riak kecil, karena ini mungkin belum pada waktu musim gelombang, tapi di belakangnya kelihatan sangat tenang. Jadi tipe gelombang atau pecah gelombang tipe apung ini juga cukup efektif untuk melindungi perairan. Nah, jadi ada beberapa konfigurasi untuk tipe dari pemecah gelombang. Ada tipe double ponton, ada floating tire, ya, ini menggunakan ban. Kemudian ada sloping floating breakwater, ada dual ponton floating breakwater, kemudian interconnected. Dan masing-masing itu ada persyaratannya. Rasio draft terhadap kedalaman itu ada yang 0,78 sampai 0,20. Ya. Kemudian ini juga rasio lebar struktur terhadap panjang gelombang. Jadi panjang gelombang ini sudah harus kita ukur dulu, baru kemudian kita menentukan panjang struktur dari
pemecah gelombang ini. Ada yang lebih besar dari 0,6 sampai lebih besar daripada 1,2 sampai 0,12. Kemudian koefisien transmisinya ini semuanya lebih kecil daripada 0,5. Nah, di sini kita lihat ya, ada satu perairan, foto dari sebuah perairan yang mana di depannya terdapat beberapa kapal yang berjejer. Ini bukan kapal yang sedang bertambat sebetulnya, tapi inilah tipe pemecah gelombang tipe apung yang dibuat dari kapal eks Perang Dunia Kedua yang dibuat menjadi pemecah gelombang di satu pelabuhan kecil di Amerika sana. Jadi kapal-kapal ini dijejer di permukaan untuk melindungi perairan ini dari gelombang yang menerpa dari luar. Nah, di sini kita lihat kapal-kapal itu dibuat berjejer, kemudian melingkar dan ada bukaan. Jadi di sini ada kapal GOGN 82, ini kapal Henry Latchalier, ini ada kapal Quartz, ini ada kapal Anderson, kapal Peralta. Ini semua adalah kapal-kapal eks Perang Dunia Kedua yang kemudian diampungkan untuk menjadi pemecah gelombang di satu pelabuhan kecil. Kalau pelabuhan besar mungkin tidak akan menggunakan ini. Ya. Jadi di sini kita lihat bahwa kapal-kapal itu juga bisa dimanfaatkan daripada ditenggelamkan, dijadikan terumbu karang, maka ini juga bisa digunakan atau diapungkan sebagai pecah gelombang dengan ditambat pada dasar perairan. Nah, ini ada tipe gelombang yang lain, ada tipe Rubble Mound, ada tipe Caisson, ada tipe pecah gelombang berpori, ada tipe pecah gelombang terapung, ada tipe pecah gelombang aktif yang tenggelam, ada tipe pemecah gelombang yang fleksibel, dan ada pemecah gelombang yang merupakan dinding vertikal. Nah, ini adalah gambaran ya, tipe Rubble Mound itu seperti ini. Kemudian ini konvensional Rubble Mound, ada tipe Rubble Mound dengan crown wall, ada papan mahkotanya di atas tempat untuk orang berjalan. Kalau ini batu semua, agak sulit untuk kita berjalan di atas ini. Tapi kalau kita lihat ada pada beberapa breakwater, banyak juga orang yang mancing di sini. Jadi walaupun berbatu-batu, tapi orang bisa berjalan dan duduk di sana untuk memancing. Kemudian ada yang tipe berm breakwater, ada low crest breakwater, ini sedikit lebih rendah dari muka air tertinggi, jadi tidak kelihatan kalau dari ke atas secara visual, tetapi di sini ada breakwaternya. Kemudian ada tipe monolitik ini yang tipe Caisson dengan fondasi dari batu, kemudian ada tipe komposit atau tipe campuran, di mana tipe itu antara beton yang berdiri dengan dudukannya itu hampir sama tingginya. Kemudian ada tipe horizontal composite, ini mempunyai dinding penahan di sisi depan. Ada yang memecahkan sebelum mengenai Caisson. Jadi ini crown wall terutama dibangun untuk mereduksi overtopping gelombang dari breakwater tipe Rubble Mound. Di samping itu, crown wall juga dapat dimanfaatkan sebagai jalan inspeksi untuk memeriksa kondisi breakwater pada waktu-waktu tertentu secara periodik. Jadi misalkan untuk rutin mungkin kita bisa lakukan pemeriksaan sebulan sekali, tapi kalau misalkan habis terjadi musibah angin topan atau gelombang besar, itu juga bisa langsung dilakukan pemeriksaan untuk melihat bagaimana kondisi breakwater pasca terjadinya gelombang besar tadi. Nah, ini adalah beberapa contoh dari pelabuhan perikanan kita. Ada pelabuhan Muara Baru di Jakarta, PPS Nizam Zakman. Ini juga menggunakan breakwater. Kemudian di PPS Cilacap, ini juga menggunakan breakwater sebagai pelindungnya. Dan di dalam sini, ini tempat berlindung dari kapal-kapal pada waktu musim gelombang. Kemudian nah ini juga ada yang namanya ketutup ya. Ini juga menggunakan breakwater. Kemudian di bawah ada PPS Perigi, itu juga menggunakan breakwater dan bahkan ini cukup lebar.
breakwaternya tidak sekedar batu, tapi ada juga tanahnya di depan. Ini menjadi satu area yang terlindung semacam teluk. Gitu. Nah, sementara di sebelahnya, nah ini baru menggunakan murni breakwater saja. Oke, Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan sebelum kita lanjut pada topik berikutnya, perancangan pemecah gelombang atau breakwater. Izin Pak, ini Ya, silakan Pak. tanya, kalau itu Pak, biaya apa lebih tergantung situasi Pak ya, kalau untuk breakwater yang apa apung sama itu Pak, yang bawah ini. Iya. Ya, breakwater apung itu kalau dibuat di pabrik ya sudah pasti lebih mahal. Tapi saya pikir dia akan lebih murah daripada kita menggunakan tipe rubber mount. Cuma kita belum tahu, di Indonesia rasanya belum ada pabrik yang membuat breakwater apung. Mungkin kita harus ke luar negeri. Dan itu yang akan menjadikan harganya lebih tinggi karena selain pembuatannya juga ongkos transportasinya ke Indonesia itu lumayan mahal. Tapi saya pikir itu bisa kita coba untuk terapkan. Artinya kita coba bandingkan kalau kita membuat breakwater yang tipe konvensional dengan batu, dengan membuat breakwater tipe apung, itu nanti kita bandingkan biayanya seluruhnya mulai dari 0 sampai dengan jadi sepanjang area yang mau kita cover dengan kita membuat desain atau mungkin bukan kita ya, kita bisa minta kepada vendornya untuk membuatkan desain dengan panjang berapa, tinggi berapa, kita berikan data gelombangnya, kemudian nanti mereka yang akan membuat desain dan menghitung kira-kira biayanya berapa, berikut dengan ongkos angkut ke Indonesia, berikut dengan pemasangannya sekalian. Gitu. Jadi kita terima jadi saja itu menjadi berapa. Mungkin itu bisa kita elaborasi Pak, kita coba, kita buat seperti itu untuk perairan-perairan yang dalam, misalkan seperti di mana ya, di Maluku mungkin, di sana ada Laut Banda yang cukup dalam, kalau kita membuat breakwater mungkin akan sangat mahal di sini. Saya kira gitu Pak. Oh iya Tapi Pak. belum pernah mencoba untuk membuat desain dari dermaga apung dan kemudian biayanya berapa, itu belum pernah. Oh iya Pak, karena ya kalau daerah-daerah yang tidak terlalu, kalau yang landai mendingan pakai yang ini Pak ya. Kalau yang landai ya kita bisa pakai batu. Karena itu Kalau kan untuk menyangkut dengan daerah biaya yang perawatan dalam, yang tinggi kan Pak ya. ya di samping itu memang kalau kita membuat struktur dari baja pasti memerlukan pemeliharaan atau biaya pemeliharaan yang lebih tinggi. Oke, barangkali ada pertanyaan lain? Tidak ada. Oke, baik kita lanjutkan. Tadi izin Pak. Oh ya, Halo Pak silakan. Beni. Izin Pak. Ya, silakan Pak. Kalau untuk menentukan apa kaki breakwater itu idealnya berapa ya Pak kalau kita menggunakan batu? Dimensinya Pak. Oh gitu. Idealnya. Oke Pak, Iya, mungkin nanti kita paparkan di perancangan pemecah gelombang berikut ini. Oh, Nanti siap, kita siap, 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 Pak ya. siap, siap. Oke. Baik, kita lanjut Pak. Ya, ini ya untuk menentukan posisi dan bukaan elevasi puncak dan lapisan pondasi dasar breakwater, maka diperlukan adanya survei berikut ini. Kita perlu adanya survei topografi di pantai, kemudian batimetri untuk di perairan, kemudian juga survei geoteknik itu untuk mengetahui lapisan tanah, ya, bagaimana tingkat kekerasannya, kemudian identifikasi kondisi dasar laut seperti apa, apakah dia landai, apa dia terjal, atau seperti apa. Nah, topografi pantai itu bisa digambarkan dari hasil batimetri. Kemudian karakteristik dan lapisan serta daya dukung tanah untuk menentukan desain pondasi yang tepat. Nah, karena pondasi itu pasti akan terbuat dari batu, antara 5 sampai 10 kilo tadi. Kalau dasar laut kita itu lumpur, kita buang batu 10 kilo ke dalam situ ya pasti tenggelam.
dan tidak kelihatan lagi bekasnya. Jadi kita harus mengetahui seperti apa nanti pantai yang akan kita bangun breakwaternya. Jadi kita lakukan survei geoteknik atau penyelidikan tanah. Kemudian survei pasang surut untuk mengetahui tinggi muka air pasang yang tertinggi, kemudian muka surutan yang paling rendah, serta sifat pasang surutnya. Apakah dia itu harian tunggal, atau harian ganda, atau tipe campuran yang cenderung ke harian tunggal, atau yang cenderung ke harian ganda. Ya, kalau harian ganda itu 1 hari terdapat 2 kali pasang dan 2 kali surut. Sementara untuk harian tunggal itu hanya terjadi 1 kali pasang dan 1 kali surut. Nah, yang campuran itu ada yang pasangnya yang satu tinggi, yang satu tidak terlalu tinggi. Begitu juga surutannya. Nah, kemudian kita memerlukan analisis gelombang dan arus. Bagaimana evaluasi dari pola gelombang, arus, dan potensi bencana alam untuk memastikan desain yang dapat menahan kekuatan yang dihadapi. Nah, berikut juga kita memerlukan data dari ukuran kapal dan jumlah kapal yang akan ditampung di dalam kolam pelabuhan. Seberapa besar kapal itu dan seberapa banyak jumlah kapalnya. Oke, jadi ini adalah kira-kira gambaran mengenai tipe dari breakwater, ya, tipe tidak tenggelam yang mengambil tipe trouble mount atau terbuat dari batu. Nah, yang paling besar, yang paling depan ini, yang paling luar, ini adalah terbuat dari batu armor. Bisa terbuat dari batu, bisa terbuat dari beton, ya, bisa terbuat dari beton bermacam-macam tipe. Ada banyak, ada Admon, ada tetrapod, ada quadripod, ya. Kemudian di bagian bawahnya itu, kalau yang tadi, yang di sisi luar ini beratnya W, maka lapisan pelindung sekunder ini beratnya adalah 1/10 dari W. Kalau misalkan di luar ini beratnya 2 ton, maka yang di bawahnya ini beratnya kira-kira 200 kg. Itu sebagai lapisan pelindung yang kedua. Gitu. Kemudian elevasi puncak dari breakwater ini itu ditentukan dari tinggi gelombang di atas muka air tertinggi. Jadi di sini kita menentukan nanti berapa lebarnya dan berapa tingginya, elevasinya. Kemudian D ini adalah kedalaman termasuk muka air dari air pasang yang paling tinggi. Kemudian ada pelindung tumit di bagian depan ini untuk menjaga scoring. Scoring itu adalah gerusan akibat dari gelombang. Jadi kalau ada gerusan, batu ini aja yang mungkin akan ambiar sedikit gitu ya. Tapi kalau misalkan tidak ada pelindung tumit ini, maka batu-batu yang besar yang ada di atasnya itu bisa saja rontok ke bawah. Ya. Kemudian ini adalah daerah inti. Inti artinya dia menjadi lapisan batu yang paling bawah, yang beratnya antara 5 sampai dengan 10 kg tadi. Nah, kemudian di bagian belakang juga ada pelindung tumit. Ini juga untuk melindungi supaya batu yang di atas tidak akan melorot ke bawah ketika terjadi arus atau gerusan gelombang. Nah, kemudian di sini ada kedalaman air, ya, ini kedalaman air. T itu adalah tinggi pemecah gelombang, B lebar sisi atas pemecah gelombang, W adalah berat dari armor unit atau lapisan pelindung. Biasanya kita menggunakannya itu 2 lapis, ya, 2 lapis. Kemudian ada lagi T kecil di sini, itu lebih tebal dari lapis lindung utama. Jadi ini T. Kemudian T tinggi gelombang, kemudian MA muka air rencana, ya, ada yang HWL, ada HWL, kemudian ada pelindung tumit. Nah, kira-kira begitu gambaran dari penampang dari pemecah gelombang. Nah, ini dari ujung depan sampai ujung belakang ini
cukup panjang dengan sudut yang ditentukan sebesar theta tadi ini. Jadi semakin tegak sudut ini, maka batu yang akan kita dapatkan di sini ya sebagai desain dari armor pelindung itu juga akan lebih besar dimensinya. Tapi kalau ini semakin landai, batu ini bisa lebih kecil. Ya, batu ini bisa lebih ringan. Tetapi kalau kita buat landai, maka lebar dari penampang ini akan semakin besar, akan semakin maju dan semakin mundur. Ya, sehingga ini mendapatkan volume batu yang lebih banyak kalau kita buat dia lebih landai. Oke, nah jadi ini adalah satu koefisien yang digunakan untuk menentukan berapa berat batu pada lapisan pelindung atau